Shalom adik-adik, masih tetap bersuka cita kan? Sekalipun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Nah, hari ini kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Bagaimana kabarnya untuk semuanya? Oh iya, untuk anak-anak kita semua yang ada di Huta Galung, Shalom adik-adik. Masih bersuka cita kan? Ayo kita bersemangat untuk memuji-muji Tuhan. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita jauh untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, hadirlah Tuhan di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih bersuka cita, Tante undang semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Gerakannya diikuti ya, oleh Tante Ilona dan Tante Putri. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik, kita masih memuji-muji Tuhan. Tetap ikuti gerakan Tante ya. Kita bernyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, nanti diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, didoakan oleh Tante Ilona. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. King Kong badannya besar. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante minta semua duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini, Jumat Agung ini, kami masih boleh sama-sama berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak hamba Bapa. Tolong juga semua anak-anak Bukit Sion Tuhan, agar mereka juga boleh mengerti apa yang hamba sampaikan Tuhan. Hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan ya Bapa. Dalam putra-Mu yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom anak sekolah minggu GMI Bukit Sion. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Ya, Tante harap semua dalam kondisi sehat, semua tetap sukacita, walau masih kita kebaktian di rumah. Ya, sekarang Tante juga mau menyapa anak-anak sekolah minggu yang ada di Tagalog. Shalom, bagaimana kabar kalian? Sehat? Dingin nggak di sana? Sekarang musim dingin ya. Ada nggak yang sakit? Oh, puji Tuhan, tidak ada yang sakit. Semua semangat, ya? Iya, kita harus semangat memuji Tuhan. Ada nggak yang tanya? Hari ini kan hari Jumat, kok kita kebaktian? Iya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Hah? Siapa yang tahu? Oh iya, tahu. Oh iya, hari ini kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi hari ini yang mau Tante ceritakan bukan tentang kejadian hari ini kematian Tuhan Yesus, tapi malam sebelum kejadian hari ini. Siapa yang tahu ceritanya? Ayo, siapa? Penasaran gak? Penasaran kan? Ayo sama-sama kita lihat videonya, sama-sama kita tonton filmnya ya. Yuk. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru,
Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Iya, tadi semua udah melihat kan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ada sebuah taman. Tuhan Yesus tadi ngapain pergi ke taman itu? Nama tamannya adalah Taman Getsemani. Tuhan Yesus mau berdoa di situ. Tadi Tuhan Yesus bilang kan, hatinya sangat sedih. Dan dia juga merasa takut. Kira-kira apa yang membuat Tuhan Yesus sedih? Tahu nggak? Ya, Tuhan Yesus merasa sedih karena besok paginya dia akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Dan pada saat itu terjadi, murid-muridnya akan meninggalkan dia. Malahan Petrus, murid yang sangat dikasihinya, akan menyangkal dia. Tahu nggak menyangkal? Petrus bilang, aku nggak kenal siapa itu. Itu yang akan dikatakan Petrus. Dan lebih ngeri lagi, ada satu orang muridnya, Yudas Iskariot, menjual dia ke imam-imam ahli-ahli Taurat. Itu yang akan terjadi. Sehingga kita lihat tadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saking sedihnya dia berdoa, saking suntuknya dia berdoa, dia merasa takut. Titik-titik keringatnya mengeluarkan darah. Menjadi jatuh tetesan darah. Saking takutnya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira apa yang ditakutkan Tuhan Yesus? Apakah yang ditakutkan Tuhan Yesus? Kakinya yang akan dipaku? Tangannya yang akan dipaku? Atau kepalanya yang akan dikasih mahkota duri? Apa itu yang akan ditakuti Tuhan Yesus? Enggak loh adik-adik. Itu tidak ditakutkan Tuhan Yesus. Yang ditakutkan Tuhan Yesus adalah besok pagi saat dia disalib. Besok siang ya, siang Tuhan Yesus disalib ya. Besok siang saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus akan sendirian menghadapi salibnya. Untuk pertama kalinya dan hanya sekalinya, Tuhan Yesus akan ditinggalkan oleh Bapanya sendiri di kayu salib. Seperti yang tertulis di Matius 27 ayat 46, apa kata Tuhan Yesus di kayu salib?
Eli, Eli sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira kalian tahu nggak kenapa Allah meninggalkan Tuhan Yesus di kayu salib? Karena pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu akan menjadi berdosa. Sementara Allah kudus, Allah tidak mungkin berkata dengan dosa. Pada saat besok disalib, Tuhan Yesus akan meminum cawan itu. Sehingga tadi apa kata Tuhan Yesus? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak mungkin, biarlah aku meminum cawan ini. Kalian tahu nggak? Kira-kira seperti inilah cawan itu. Inilah cawan itu seperti itu. Dan Tuhan Yesus akan meminum isi cawan ini. Tuhan Yesus akan meminum isi cawan ini. Memangnya Tante, apa isi cawan itu? Isi cawan ini adalah dosa-dosa kita. Nggak ada kulihat tuh Tante. Ya, sama seperti angin. Kita nggak melihat angin kan? Tapi kita bisa merasakannya kan? Begitu juga dengan dosa kita. Kita tidak melihat dosa kita. Tapi dosa kita itu ada. Dan itulah isi cawan ini. Semua dosa-dosa kita. Semua pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah isi cawan ini. Dan itulah yang akan diminum oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia disalib. Tadi Tuhan Yesus minta kan, kalau boleh cawan itu lalu daripadanya. Tuhan Yesus bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Maksud Tuhan Yesus di situ apa? Kalau ada cara lain Tuhan menyelamatkan umat manusia ini, pakai cara lain itulah Tuhan. Janganlah aku disalib. Tapi ternyata tidak ada cara lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia hanya dengan cara Tuhan Yesus disalib. Dan Tuhan Yesus pun harus disalib adik-adik. Dan di situ bagaimana seperti hati Allah? Hati Allah sangat sedih melihat putranya yang tunggal disalib. Tapi Allah juga sangat mengasihi umat manusia. Sangat mengasihi kita-kita semua. Dan Allah itu juga selain sangat mengasihi kita, ingat satu hal. Allah itu adalah adil. Setiap kalau adil, kalau ada yang salah harus dihukum kan. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Allah itu adil melihat dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita harus dihukum. Tapi kita nggak sanggup adik-adik menanggung dosa kita. Sehingga harus Tuhan Yesus yang dihukum untuk dosa-dosa kita. Dan caranya hanya satu. Tuhan Yesus harus disalib. Ya, dan Tuhan Yesus harus disalib untuk dosa-dosa kita. Supaya kita diselamatkan. Itulah adik-adik yang ditakutkan Tuhan Yesus. Allahnya akan meninggalkan dia. Bapa akan meninggalkan dia. Karena Bapa tidak bisa berdekatan dengan dosa. Tapi Bapa tahu siapa itu putranya, Tuhan Yesus. Walaupun dia akan menanggung dosa. Tapi dia juga adalah manusia yang tidak berdosa. Dan dosa kita ditanggungnya. Dia menanggung bukan berarti dia berdosa. Tapi karena menanggung dosa kita. Dan Tuhan Yesus mau menanggung itu adik-adik. Sekarang apa yang diharapkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita di salib? Tuhan Yesus hanya mengharapkan satu hal. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui Tuhan Yesus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dosa-dosa kita diampuni. Sehingga kita boleh diselamatkan. Boleh menerima hidup yang kekal. Bersama dengan Tuhan di surga. Hanya itu keinginan Tuhan Yesus. Hanya itu keinginan Bapa di surga. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dia merelakan putranya yang hidup untuk disalib. Jadi sekarang Tante mau nanya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tadi kalian udah lihat kan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela dipaku kakinya, dipaku tangannya, dikasih mahkota duri untuk menebus dosa kita. Jadi kita mau gak menerima Tuhan Yesus? Ayo kalau ada yang mau ikuti Tante berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui dosaku, aku mohon ampun Tuhan, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Hanya itu doa yang kita angkat supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Hari Tante ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo semua baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi Allah sangat mengasihi kita kan.
akan dunia ini. Siapa dunia ini? Kita semua manusia, tante, kalian, opung kita, mama kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa tadi dikaruniakannya untuk menebus dosa kita? Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Untuk apa Yesus Kristus mati di kayu salib? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya kita tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Hanya itu keinginan Tuhan, dan cara satu-satunya hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sama karya keselamatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya adik-adik ya, dari tante sekarang mengharapkan kita semua, jangan ada yang main-main dengan dosa, jangan menganggap remeh keselamatan yang dikasih Tuhan. Karena untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus harus disalib di kayu salib, mengalami penderitaan. Ya adik-adik ya hanya itu aja mau tante sampaikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ditetapkan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Kematian-Mu memberi kami hidup yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam putra-Mu yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami minta semua anak-anak kami lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberi sukacita bagi kami Bapa. Walau saat ini kami masih harus ibadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk pujian, nyanyian sudah kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Engkau yang terus menemani kami ya Bapa, Engkau yang terus melindungi kami, memampukan kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Menjadikan anak-anak kami semua Bapa menjadi anak-anak yang unggul, walau sampai saat ini Tuhan mereka masih harus belajar dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Halo adik-adik semua di rumah, ibadah kita, ibadah Jumat Agung hari ini sudah selesai. Harapan Tante semua anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti ibadah yang senantiasa Tante kirimkan lewat YouTube GMII Bukit Sion.
Nah adik-adik, selamat merayakan Jumat Agung bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.